Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Elnora Sariamat, NIM 18030300057, semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Video kali ini saya mau menjelaskan tentang kebutuhan akan identitas sosial analisis COVID-19. Pada awal Mei 2020, 4 juta orang telah terinfeksi COVID-19. Lebih dari 1/4 juta telah meninggal, dan lebih dari 1/3 dari seluruh populasi planet ini berada di bawah beberapa bentuk pembatasan pergerakan. Di darurat kesehatan terbesar dari generasi kita. Namun, kecuali atau sampai vaksin dikembangkan, atau kami menemukan obat-obatan untuk mengobati virus, sarana pengadilan kami penyebaran infeksi tergantung pada perubahan perilaku dan karenanya pada manusia. Psikologi ini paling jelas dalam kasus penguncian. Meskipun semuanya sangat baik untuk diceritakan orang bahwa mereka harus tinggal di rumah untuk meratakan kurva infeksi. Efektivitas kebijakan tergantung pada apakah mereka melakukannya atau tidak. Betapa sensitif kurva adalah, bahkan perubahan kecil dalam kepatuhan dibuat jelas oleh yang dibuat pada akhir Maret oleh Mars, salah satu epidemiologi manasik pemerintahan Inggris. Seperti yang ditunjukkan grafik, sepenuhnya sesuai populasi dapat mengurangi proporsi mereka yang terinfeksi pada akhir 3 penguncian minggu dengan faktor 10 dari 4,1% menjadi di bawah 0,4%. Di Inggris, ini akan menjadi perbedaan terbesar dalam jumlah infeksi. Dari kira-kira 2,75 juta hingga 270.000 orang terinfeksi. Perhitungan serupa di seluruh dunia telah menginspirasi banyak kampanye yang dipimpin pemerintah untuk mendorong orang untuk tetap di rumah dan menyelamatkan nyawa. Perilaku kemudian jelas kritis. Memang, semua yang kita lakukan untuk mengendalikan virus sekarang adalah membuat orang berperilaku tetap untuk melakukan hal yang benar. Seorang skeptis mungkin akan menjawab bahwa ini adalah masalah memetik buah yang menggantung rendah. Akan menjawab bahwa ini adalah masalah. Tentu saja penguncian adalah masalah mengubah apa yang dilakukan orang. Tapi salah satu kuncinya adalah untuk memberi kita waktu untuk mempersiapkan diri, mengurangi tingkat infeksi, sehingga mereka kemudian dapat ditangani dengan jenis intervensi lain. Argumen skeptis ini menunjukkan bahwa ketika hari-hari penguncian diberi nomor, demikian juga relevansinya perilaku dan psikologi untuk mengendalikan COVID-19. Membutuhkan analisis psikologis yang mengenali orang adalah solusi, bukan masalah.
baik di dalam maupun di luar disiplin akademis psikologi. Ada berdiri dan tradisi berpengaruh yang memandang orang-orang sebagai lemah mental, dilanda bias, dan tidak mampu menghadapi ketidakpastian, kompleksitas atau tekan-tekanan, dan karena cenderung terurai sepenuhnya dalam krisis. Psikologi semacam ini berpendapat bahwa ketika keadaan menjadi sulit, orang-orang panik. Semua ide yang akan dibahas lebih detail di bagian B dan D. Saat krisis melanda, masyarakat menjadi bagian dari masalah. Jadi, mereka perlu dilindungi dari kebenaran yang keras dan dikembangkan oleh paternalistik pemerintah yang harus menghitungkan kelemahan masa ketika memutuskan apa bentuk manajemen bencana yang layak. Kami telah melihat berbagai aspek dari tradisi kelemahan ini dalam menanggapi COVID-19 yang melanda kita sekarang. Ketika banyak yang ditimbulkan oleh virus mulai menjadi jelas, media penuh dengan cerita panis buying. Kami diperingatkan bahwa orang tidak memiliki kemauan untuk mempertahankan pembatasan yang berkepanjangan dan kelelahan perilaku. Itu akan masuk. Dan setelah penguncian diberlakukan, media mengalihkan perhatian meretion untuk apa disebut COVID yang melanggar peraturan, berbondong-bondong keluar ruangan, dan menyelenggarakan pesta dalam ruangan. Kurangnya kepercayaan pada psikologis, orang-orang ini memiliki praktik yang penting implikasinya. Paling buruk, itu digunakan untuk melemahkan rekomendasi medis. Rekomendasi tentang tindakan, apa yang diperlukan untuk mengendalikan infeksi. Di banyak negara, konsep kelelahan perilaku terkenal digunakan untuk membenarkan perundahan penguncian. Ini juga mendorong tanggapan hukuman terhadap mereka yang gagal mematuhi peraturan penguncian. Gagasan bahwa ketidakpatuhan seperti ini mati untuk membuat sistem bekerja. Akankah mereka bahagia dengan lembaga negara? Memiliki informasi rinci tentang interaksi sosial mereka? Secara khusus akan kelompok-kelompok yang lebih menentang otoritas dengan rela menyerahkan diri. Ada banyak masalah dengan pendekatan seperti ini. Yang pertama adalah kontradiksi oleh apa yang sebenarnya terjadi. Dalam banyak hal, berita utama tentang COVID-19 bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan orang-orang. Melanggar atau cenderung membuat lebih baik. Tajuk berita utama daripada mematuhi aturan. Dan begitu juga cerita tentang orang-orang yang menjara supermarket, toilet, atau pelanggaran kuncian telah memenuhi. Meskipun demikian, angka keseluruhan menunjukkan bahwa sangat sedikit orang menimbun barang-barang langka. Demikian pula, sebagian besar mengamati pembatasan. Bisa juga memegang jauh lebih banyak daripada orang yang diperkirakan pihak berwenang di banyak negara. Dan itu tidak mudah. Satu analisis menunjukkan bahwa dari 92% populasi Inggris yang mendukung penguncian turun hampir setengah 44% menderita kesulitan akibat penguncian.
Dia bukan hiperbola untuk mengatakan bahwa perilaku mereka heroik. Baik, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya.